Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Naila Nurul Aini Fauzia. Saya adalah salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Majalaya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan modul yang kedua dan materi yang ketujuh, yaitu mengenai FHRP. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di awal, yang dimana kita akan membahas mengenai FHRP atau First Hop Redundancy Protocol. Nah, pada materi ini kita akan membahas pengertian, fungsinya, kemudian ada cara kerjanya, dan ada jenis-jenis dari FHRP sampai ke penerapan dari HSRP, yaitu protokol dari FHRP. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materinya. FHRP atau First Hop Redundancy Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk menyediakan gateway cadangan pada jaringan. Nah, maksudnya tuh gimana? Jadi, maksudnya tuh ketika kita tuh ada dalam suatu jaringan, terus ada satu router yang digunakan sebagai gateway. Nah, ketika router itu mati atau ada gangguan, ada kendala, maka komputer tidak bisa mengakses jaringan. Maka dari itu, jika router tersebut atau router utama mengalami gangguan, router cadangan dapat mengambil alih sehingga koneksi jaringan tetap berjalan ya. Jadi walaupun router utama itu ada gangguan, tetapi dia memiliki router cadangan yang bisa mengambil alih. Kemudian koneksi jaringan tuh tetap berjalan gitu, gateway tetap ada menggunakan router cadangan tersebut. Oke, nah kemudian ada fungsi dari FHRP. Yang pertama, pastinya seperti yang di awal tadi, yaitu menyediakan gateway cadangan. Kemudian yang kedua, meningkatkan keandalan jaringan, karena kalau misalnya mati, itu kan ada gantinya gitu, ada yang mengambil alih. Kemudian mengurangi risiko terputusnya koneksi karena memiliki cadangan. Dan yang terakhir, memungkinkan router lain mengambil alih ketika router utama gagal. Maka dari itu kenapa bisa disebut meningkatkan keandalan jaringan ya teman-teman, karena ada router yang mengambil alih ketika router utama tuh mati. Oke, nah di sini ada cara kerja dari FHRP. FHRP menggunakan virtual IP address sebagai gateway. Misalnya di sini ada satu PC virtual gateway, kemudian router A atau router B. Router A itu sebagai router utama, kemudian router B itu sebagai router cadangan. Ketika router A mengalami gangguan, router B akan mengambil alih gitu ya. Setelah itu, PC akan tetap menggunakan virtual IP address yang sama walaupun sudah diambil alih oleh router B gitu. Jadi, PC tidak perlu mengubah konfigurasi gateway ketika router utama mengalami masalah ya teman-teman. Nah, jadi itu cara kerja dari FHRP. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis dari FHRP. Yang pertama itu HSRP atau Host Standby Router Protocol. Protokol FHRP milik Cisco yang menggunakan router aktif dan standby. Yang kedua itu VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol. Merupakan protokol standar standar terbuka yang dapat digunakan pada perangkat dari berbagai vendor. Kemudian di sini yang ketiga, GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol. Merupakan protokol Cisco yang menyediakan redundansi sekaligus load balancing. Dan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai jenis FHRP yang pertama. Nah, protokol FHRP milik Cisco yang menggunakan router aktif dan juga standby. Kita akan membahas yang HSRP yang pertama. Jadi, HSRP ini membuat beberapa router bekerja sebagai satu virtual gateway.
Contohnya virtual IP 192.168.1.1. Router 1 itu aktif, router 2 itu standby. Klien menggunakan 192.168.1.1 sebagai default gateway. Jika router 1 gagal, router 2 akan mengambil alih sebagai aktif router ya teman-teman. Nah, jadi itu dia mengenai HRSP. Selanjutnya kita akan langsung saja konfigurasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer mengenai HSRP ini ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya, yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer yang biasa kita gunakan. Jadi di sini untuk konfigurasi FHRP atau HSRP di sini saya menggunakan topologi dengan terdiri dari 3 router, 1 switch, dan 1 PC. 1 PC ini untuk uji koneksi nanti di akhir ya. Jadi di sini ada router ISP, kemudian ada router A dan router B. Nah, untuk router A ini sebagai router utama, sedangkan router B itu sebagai router cadangan. Kedua router tersebut terhubung ke satu switch. Jadi PC ini memiliki 2 jalur untuk mengirim ke router ISP, untuk mengirim pesannya ya. Nah, jadi di sini tuh biar PC tidak perlu tahu apakah gateway-nya menggunakan router A atau router B gitu. Jadi kita akan menggunakan virtual IP address sebagai gateway. Jadi PC cukup pakai satu IP gateway virtual tersebut gitu ya. Oke, jadi di sini saya juga sudah menuliskan IP-nya untuk ISP GIG 0/0 itu 1.1 berarti di sini 1.2 gitu ya. Nah, di sini 2.1 berarti di GIG 0/0 2.2 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja kita masuk ke konfigurasiannya. Untuk konfigurasiannya yang pertama kita akan mendaftarkan IP terlebih dahulu, kemudian menyalakan interface-nya ya. Kita masuk pertama-tama ke router ISP. Di sini ke mode CLI, kemudian di sini kalau misalnya ada pertanyaan, kita no. Enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface GIG 0/0 ya. Kita GIG 0/0, kemudian no shutdown. Nyalakan dulu, baru kita masukkan IP address-nya, yaitu yang 1.1 ini teman-teman. Oke, 192.168.1.1. Kemudian masukkan subnet bus-nya, yaitu 255.255.255.0. Oke, sekarang kita masuk ke interface yang sebelah kanan, berarti yang mengarah ke router B, yaitu GIG 0/1 ya. Interface GIG 0/1. No shutdown. Oke, enter. Setelah itu masukkan IP address-nya. Yang mana? Yaitu yang 2.1 ini, teman-teman. 192.168.2.1 255.255.255.0. Oke, kalau sudah, kita masuk ke router A. Kita ke mode CLI. Di sini no. Enable konfigurasi terminal. Kemudian di sini interface GIG yang mengarah ke atas dulu, yang ke ISP. Yang GIG 0/0 berarti GIG 0/0. Kemudian no shutdown. Baru kita masukkan IP-nya, IP add. Untuk IP add-nya seperti yang tadi saya katakan 1.1 berarti di sini 1.2 ya. 192.168.1.2. Subnet mask-nya sama 255.255.255.0. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke interface GIG 0/1 yang ke bawah sini. Interface GIG 0/1. Sama di non-shut atau dinyalakan. Kita masukkan IP add-nya, yaitu yang ini teman-teman, yang 172.16.23.1. IP add 172.16.23.1.
255.255.255.0. Oke, di sini kita cek lagi. Oke, sudah. Kita masuk ke router B. Kemudian CLI, no, enable, konfigurasi terminal, interface GIG 0/0 dulu yang mengarah ke atas ini, yang dimana 2.2 ya berarti. GIG 0/0, 01. Kemudian kita masukkan IP add 192.168.2.2 berarti ya. 255.255.25.0. Oke, sekarang kita ke interface GIG 0/1 yang mengarah ke bawah sini. Interface GIG 0/1. Sama, nyalakan dulu, baru kita masukkan IP-nya. IP-nya yaitu yang ini, 172.16.23.2. 172.16.23.2 ya. 255 subnet busnya 255.255.255.0. Oke, di sini kita sudah mendaftarkan IP dan juga menyalakan interface-nya. Selanjutnya kita masuk ke router ISP untuk membuat static routing. Klik di router ISP. Nah, di sini teman-teman perintahkan IP route. Kemudian masukkan IP tujuan kita, yaitu yang 172.16.23 ini, teman-teman. 172.16.23.0, kemudian masukkan subnet busnya 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan next hop-nya, keduanya, berarti kedua next hop-nya, yang dimana itu 2.2 dan juga 2.1 ya. Oke, di sini 192.168.1.2. Kita masukkan lagi di sini. Nah, kita ganti di sini 2.2 berarti ya. Oke, kalau sudah, di sini sudah ya di router ISP, kita masuk ke router A. Di sini kita akan membuat NAT ya. Di sini kita ketikkan IP route. Di sini kita masukkan IP defaultnya, teman-teman, yaitu yang 0000. Kemudian kita masukkan 192.168.1.1. Oke. Nah, di sini sudah. Nah, kita lakukan hal yang sama pada router B. IP route 0.0.0.0, kemudian 192.168.2.1 berarti ya. Itu IP yang ini dan juga yang ini, teman-teman. Yang tadi kita gunakan. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini sudah ya untuk konfigurasian static routing dan juga NAT. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke konfigurasian HSRP. Teman-teman masuk ke router A. Di sini perintahkan kita masuk ke interface, yang mengarah ke switch ini, yaitu GIG 0/1. Interface GIG 0/1. Nah, di sini baru kita perintahkan standby. Di sini di spasi dulu, baru kita tanda tanya. Nah, di sini kita harus mengisi group number, yang dimana 0 sampai 4095. Kita tulis satu aja, kemudian tanda tanya lagi. Kemudian selanjutnya kita masukkan IP ya, teman-teman. Standby 1 IP. Nah, untuk IP-nya yaitu yang 172 berarti 16.23.254 karena ini default ya teman-teman. Kalau sudah, kita enter. Kita masuk ke standby 1 priority ya. Kita tanda tanya lagi. Oh, sorry, ada sedikit typo. Priority. Oke, tanda tanya. Nah, di sini kita harus mengisi priority value dari 0 sampai 255. Defaultnya itu 100, tapi di sini kita akan memberikan 150. Oke, kita enter. Nah, setelah standby 1 priority, sekarang kita akan perintahkan
standby 1 frame ya teman-teman. Oke, wait. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Terus ini kita fullnya tulis dulu. Frame. Nah, di sini akan muncul notifikasi dari untuk router A ini yang tadinya speak standby menjadi dari standby menjadi aktif teman-teman untuk di gigabit 0/1 itu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke router B. Pertama di sini kita perintahkan interface, kita masuk interface ke bawah dulu yaitu interface GIG 0/1 sama interface GIG 0/1. Kemudian kita standby lagi, standby. Nah, di sini kita sama standby 1. Tanda tanya. Di sini kita tidak memasukkan priority ya. Di sini kita masukkan IP dulu. Berarti 172 sama seperti yang tadi, 16.23.254. Oke. Kita ketikkan lagi standby 1 frame. Jadi tidak ke priority tapi langsung ke frame, teman-teman. Enter. Oke, di sini kita tunggu notifikasinya terlebih dahulu. Harusnya di sini langsung ada notifikasinya gitu ya. Nah, di sini udah ada yang tadinya speak dia itu menjadi standby, yang dimana router B ini sudah menjadi standby ya teman-teman. Jadi yang di sini aktif, di sini standby. Ini utama, ini cadangan gitu. Oke. Di sini sudah untuk konfigurasian HSRP. Sekarang kita akan coba uji koneksinya. Kita masuk ke PC. Ke desktop IP configuration, di sini kita masukkan terlebih dahulu IP-nya yaitu 172.23.12 deh. Bentar. Oke. Subnet masknya itu 255.255.0. Untuk default gateway-nya yaitu yang tadi teman-teman, itu yang 172.116.23.254. Oke, kalau sudah kita close, kita akan coba tes ping. Kita masuk ke command prompt, ping ke 192.168.1.1. Enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Nah, di sini yang pertama memang akan request timeout, tetapi seterusnya dia akan reply atau berhasil ya teman-teman. Kita akan coba sekali lagi. Ping 192.168.1.1. Oke, di sini tunggu teman-teman. Nah, di sini sudah reply ya. Pertamanya memang pasti akan request timeout karena akan loading terlebih dahulu. Kita akan coba cek ke yang satu lagi yaitu 192.168.2.1 berarti ya, enter. Nah, di sini juga sudah TTL, sudah berhasil ya. Sekarang kita akan coba perintahkan apa sih, lupa tracer teman-teman, kita coba. Jadi kita itu mengecek jalur yang akan kita lewati itu yang mana aja dengan tracer ini. Kita coba 192.168.1.1, enter. Nah, di sini untuk jalurnya karena ini adalah router A jalur utama, dia itu akan melewati 172.16.23.1 yang dimana dia akan melewati ke sini yaitu yang ini teman-teman, IP-nya yang ini. Setelah itu dia akan lanjut ke 192.168.1.1. Nah, akhirnya ke sini ya teman-teman. Karena ya ini router utama gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya terjadi gangguan? Terjadi mati gitu routernya tuh. Kita akan coba hapus kabel yang ada di sini. Oke, kita sedikit percepat. Kita coba cek ke router B. Nah, router B yang tadinya standby akan otomatis aktif. Standby ke aktif ya teman-teman. Kita coba cek di router A, sedangkan di router A yang tadinya aktif menjadi init. Jadi yang aktif itu sekarang adalah router B.
kita akan coba tes ping lagi. Ping 192.168.1.1. Oke, ping, oh bukan ping teman-teman, tapi traceset ya. 192.168.1.1. Oke. Kita tunggu, di sini pasti ada loading dulu ya. Oke, tunggu. Nah, di sini karena masih loading, walaupun sudah kita percepat tadi, maka kita akan ulang ya. Tracer 192.168.1.1. Oke. Kita tunggu. Nah, yang tadinya dia melewati 172.16.23.1 yaitu yang ke sini, ketika router A ini mati, maka router B itu akan otomatis aktif, teman-teman tuh. Jadi akan langsung melewati jalur yang 172.16.23.2 yang dimana itu IP milik router B gitu, yang ini teman-teman. Dia akan melewati ke sini, kemudian dia akan sampai ke 192.168.2.1. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika kita sambungkan kembali, seperti ini, kita percepat. Kita cek router A. Nah, dia itu akan menjadi aktif lagi. Jadi ketika router utama sudah kembali bisa digunakan, maka akan otomatis menggunakan router utama lagi, karena router A ini sebagai router utama. Terus router B akan kembali ke standby, teman-teman tuh, jadi speak menjadi standby. Nah, jadi itu dia ya teman-teman konfigurasian dari HSRP atau materi FHRP pada kali ini. Mulai dari konsep, kemudian langsung ke konfigurasi ya dari HSRP. Jadi saya harap teman-teman semua sudah paham dengan penjelasan saya. Bagi teman-teman yang belum paham, teman-teman boleh diulang terus ya videonya. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video.